warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi billah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fil Qur'an wa man anzalta alaihi al-Qur'an wa syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mawaddatihi wa qurbihi wa alina ma'hum wa fihi wa farrij kuruba ummatihi wa fa'i balawa anhum wa tuqbina wajhi fima tajri bihi al-maqadir wa wafir ya khabir. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan para hadratus, para alim ulama, para kiai, para asatidz. Wabil khusus panjenenganipun beliau Kiai Haji Shalih Idris, Kiai Haji Shalihul Ummah, dan juga segenap jajaran takmir pengurus Masjid Al-Hidayah serta segenap jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang mulia ini, malam yang istimewa, malam 27 bulan suci Ramadan, yang mana banyak para ulama menyatakan kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar adalah malam 27 bulan Ramadan. Mudah-mudahan malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan kita berada dalam satu majelis Quran, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Shalih tadi, bahwa insya Allah kita ini dicatat sebagai hamba yang cinta kepada Al-Quran, hamba yang senang dengan Al-Quran. Bukan pada bulan Ramadan saja kita senang, cinta, kita baca Al-Quran, tapi selain bulan Ramadan juga mudah-mudahan kita istiqomah baca Al-Quran. Maka itu dikatakan orang-orang salihin itu bukan mereka mencari Lailatul Qadar hanya pada bulan Ramadan. Bagi mereka orang-orang saleh, kul Lailatul Qadar. Bagi mereka orang-orang saleh itu tiap malam ya malam Lailatul Qadar. Artinya tiap malamnya mereka semangat terus beribadah kepada Allah. Bukan cuma malam-malam khusus, malam-malam tertentu saja, tiap malam. Mungkin ada di malam-malam yang tertentu ditambah lagi, lebih diutamakan. Tapi tiap malam mereka aktif dalam beribadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama. Mudah-mudahan Allah catat kita ini senang dengan Al-Quran bukan cuma dalam bulan Ramadan, tapi tiap-tiap waktu kita mudah-mudahan kita istiqomah membaca kitab suci Al-Quran sebagaimana disampaikan tadi. Semoga Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat, penolong bagi kita
terutama saat-saat kita ini akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, kita meminta ampunan kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi kita ini manusia, makhluk sosial. Kita juga punya interaksi dengan orang lain, dengan manusia lain, bahkan dengan makhluk yang lain. Nah, bagaimana interaksi kita ya? Dikatakan oleh beliau termasuk akhlak dari orang-orang sholihin yang terdahulu. Mereka itu sangat takut kepada Allah. Mereka sangat takut kepada Allah kalau sampai Allah menyiksa, menghukum mereka gara-gara perbuatan zalim mereka terhadap dirinya sendiri atau terhadap manusia yang lain. Mereka itu khawatir kalau sampai dihukum, diadab, disiksa oleh Allah karena zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap diri sendiri bagaimana? Ya dengan melakukan dosa. Kita itu kalau melakukan maksiat, kita itu kalau melakukan dosa, berarti kita itu mendolimi diri kita sendiri. Karena menyeret diri kita untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita juga memperbanyak membaca istighfar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa Qur'anna. Kita dianjurkan bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca doa tersebut. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua dosa kesalahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kezaliman terhadap orang lain. Nah, mereka itu sangat takut gara-gara berbuat zalim terhadap orang lain, kalau nanti akan dihukum, diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam masalah-masalah yang kecil yang mungkin dianggap remeh, walaupun kezaliman itu dikatakan uthalal. Uthalal itu tusuk gigi, digunakan untuk tusuk gigi, al-ibrah atau jarum yang digunakan untuk menjauh. Pernah mengambil haknya orang walaupun cuma tusuk gigi. Pernah mengambil haknya orang walaupun cuma jarum. Itu mereka khawatir, takut kalau akan dihukum oleh Allah gara-gara perbuatan tersebut. Terutama di sini dikatakan terutama orang-orang yang menganggap, yang tahu dengan dirinya sendiri bahwa amal ibadah dia, amal solehnya itu nggak banyak. Ngerti, bisa menimbang. Saya itu punya amalan nggak banyak, ibadah saya itu nggak banyak. Bagaimana saya kalau dolimi orang? Bagaimana saya ganggu orang? Bagaimana saya nyakiti orang? Karena semuanya tersebut akan bisa mengambil pahala yang dia kumpulkan. Maka diriwayatkan, diceritakan di sini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang muflis, yang bangkrut, yang pailit itu siapa? Atadruna manil muflis min ummati yaumal qiyamah? Tahukah kalian siapa itu umatku yang bangkrut nanti pada hari kiamat? Nah, mereka mengatakan al-muflis man la dirham wa la dinar wa la mata. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya uang, nggak punya harta. Itu orang bangkrut. Tapi Nabi mengatakan adalah faqala sallallahu alaihi wasallam al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah. Orang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak, pahala zakat yang banyak,
ngilmu, akala malah, mengambil hartanya orang, makan hartanya orang. Wasafaka damahada, dia telah mencucurkan darah daripada seseorang. Darabahada, dia mungkin telah mukul orang lain dengan tambahan. Apa yang terjadi? Fayuqta hada min hasanati wa hada min hasanati. Hari tersebut ketika nanti hari kiamat, fal yauma la tudlamu nafsun syai'an. Seorang tidak akan terzalimi. Tidak ada seorang hamba Allah itu yang terzalimi, tidak ada. Semua akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak masalah dengan orang lain ini yang bahaya. Maka di pengadilan Allah, apa yang terjadi? Yang dizalimi itu nuntut. Apa yang digunakan untuk balas? Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang terzalimi. Datang lagi yang terzalimi, diambil lagi pahala dia, diberikan kepada yang terzalimi. Datang lagi yang terzalimi, terus diambil sampai fa'in faniyat qabla yughdha ma'alih ahad min khatayahu, fa'in faniyat qabla yughdha ma'alih. Kalau pahala sudah habis, ternyata yang nuntut masih banyak. Sudah diambil ludes. Ternyata yang nuntut masih banyak karena problem masalahnya dengan orang sangat banyak sekali. Apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahu faturiqa alaih. Diambil dosa orang yang terzalimi, dibebankan kepada dia. Datang lagi diambil dosanya, dibebankan kepada dia. Ini orang muflis. Datang punya pahala besar, pahala banyak, tapi masalah dengan orang banyak sehingga pahalanya habis ludes, dibuat menyelesaikan masalah dan masih belum selesai, dosa-dosanya diambil, dibebankan kepada dia. Dari pahala yang besar berubah menjadi dosa yang besar, sehingga apa yang akan gudhifa finnar, akhirnya dia diseret untuk masuk tinggal di dalam neraka. Mereka orang-orang saleh terdahulu itu takut, khawatir, sehingga mereka itu dengan orang lain itu jangan sampai berlaku zalim, jangan sampai berbuat zalim, karena itu sangat berbahaya. Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yunadi Rabbul Izzah yaumul qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan menyerukan, memberikan pengumuman, anal malikud dayyan, aku ini adalah raja dan akan memberikan pembalasan. La yang bagi li ahad min ahli nar an yaqulan nar, wa la yang bagi li ahad min ahli jannah an yaqula jannah, wa li ahad indahu madlama hatta aqtasalahu min. Tidak sepatutnya penghuni neraka untuk masuk ke dalam neraka. Jangan dulu masuk neraka. Begitu juga tidak sepatutnya penghuni surga untuk masuk surga. Jangan masuk surga, tunggu dulu. Jangan kesusu penghuni neraka masuk neraka. Jangan kesusu penghuni surga masuk surga, tunggu dulu. Dan masih ada di antara mereka itu yang punya hak kedzaliman kepada orang lain sampai aku selesaikan atas dirinya. Dihentikan oleh Allah. Ini orang kalau punya masalah dengan orang lain, stop dulu. Gak langsung dimasukkan ke surga, gak langsung dimasukkan neraka. Yang terzalimi itu nanti akan diberikan kesempatan untuk menuntut, akan diberikan kesempatan untuk menuntut. Dan pada saat tersebut itu dikatakan juga di sini. Pada saat tersebut itu kebanyakan mereka itu warubbama syah ahad min ahadul madlumin yaumil qiyamah fala yadha bi jami' amal dhalim as-salihah madrama wahidah. Mungkin saat itu dikatakan orang-orang yang terzalimi itu mereka merasa keberatan untuk langsung gampang legowo memaafkan, atau cuma dibalas sedikit, diberikan ini pahalanya orang pengen saya ini, enggak.
Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi perhatian kita. Jadi bukan cuma kita itu hablum minallah, tapi hablum minan nas, dengan sesama manusia ini juga perlu kita perhatikan. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai nyakiti orang, jangan sampai ganggu orang. Jangankan orang, benda mati itu, benda mati. Nabi menyampaikan, la ta'ibit ta'am, jangan pernah kamu itu mencaci makanan, minuman. Ini kalau kita misalnya menghina, mencaci, nggak bakal ngamuk, nggak bakal geluh, benda mati. Benda mati nggak mungkin marah sama kita. Tapi Nabi ajarkan, la ta'ib, jangan kamu caci makanan. Kita dihidangkan makanan, selera, suka, silakan. Kita nggak suka, tinggal. Nggak perlu kita katakan makanan apa, minuman opo, panganan opo, ini enak ini. Makanan itu kita dilarang. Bagaimana dengan insan? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia yang punya perasaan, punya akal, punya hati? Kemudian kita menyinggung daripada perasaan mereka, menyakiti perasaan mereka. Ini sangat berbahaya. Mungkin kalimat-kalimat yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, tapi bisa berakibat besar nanti di hari kiamat. Maka itu kita perhatikan. Ya, muamalah dengan orang itu hati-hati. Ya, muamalah dengan orang itu kita hati-hati. Ya, maka itu para sahabat kita Al-Ba'alawi mengajarkan, para guru kita mengatakan, kita ini nggak mau ngotori anggota badan kita itu dengan bid'ah, dan artinya sampai pukul orang, nganiaya orang. Wala alsinatuna bid'ah. Begitu juga lisan kita ini kita nggak mau kotori dengan mencaci. Nah, kita kotori dengan mencaci, nggak ada gunanya. Iblis adalah setan itu yang sudah jelas-jelas makhluk Allah yang terlaknat tertutup. Iblis adalah mal'un, terlaknat tertutup. Kita itu misalnya membaca wiridan Allahumma la'an syaitan, Allahumma la'an iblis, ya Allah laknat setan, laknat iblis, gak berganjaran, gak ada pahala yang kita dapat. Kita mencaci maki, ngetek resi iblis itu gak ada faedahnya, gak ada pahalanya, gak ada untungnya sama sekali. Bagaimana dengan hamba Allah, muslim, mukmin, kemudian kita menghina, mencaci, nyelokno, tanpa kita tahu seperti apa, apakah kita lebih baik dari mereka? Apakah kita lebih afdal, lebih utama kita menghina, mencaci orang? Kita nggak ngerti seperti apa. Hati-hati. Terutama ada jawab, ada syaitan kafir. Dan pun ada syaitan kafir, iblis besar. Kita kadang nggak ngerti, nggak tahu apa di sini. Lihat media sosial mencaci orang, menghina orang, apa segala macam. Tapi hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dengan semuanya tersebut. Jaga lisan kita. Jangan mengganggu orang. Jangan menyakiti orang. Gunakan untuk kita banyak berzikir, gunakan banyak berdoa. Ada yang ada. Daripada kita ngomong-ngomong sing gak enak, gunakan. Baca alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Gunakan alhamdulillah, astagfirullah. Ingat dosa kita, baca astagfirullah. Ingat nikmat Allah, kita baca alhamdulillah. Katakan itu yang manfaat bagi kita semuanya. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang rugi. Ini ada sebuah kisah diceritakan. Di sebuah kisah diceritakan, Wahab bin Munabbih beliau menceritakan, tasyab min Bani Israel ala jamil ma'as. Seorang pemuda dari Israel tobat dari semua perbuatan maksiat. Masalah yang ta'abbad. Kemudian setelah itu dia gunakan waktunya totalitas untuk beribadah kepada Allah. Fa'abadullah sab'ina sana la yaqtur wa la yanam wa la yastabil bidil wa la yaqul samin. 70 tahun digunakan waktunya semuanya untuk berpuasa, tidak pernah harinya tidak berpuasa, dan tidak pernah tidur sama sekali. Tidak pernah tidur, digunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Bahkan dia tidak pernah bernaung di bawah naungan, dan tidak pernah makan dengan makanan yang enak. 70 tahun dia seperti itu. Sampai ketika dia meninggal, malam amat, ra'ahu ba'du as'ifwani filman. Ketika dia meninggal, ada temannya yang bermimpi bertemu dengan
ketemu dengan sepemuda ini. Tanya, ma'ada fa'alallahu bik. Apa yang diperlakukan Allah kepada kamu? Maka dia mengatakan hasad. Allah menghisab aku. Tsumma ghafara li kulla dzambin. Kemudian setelah itu Allah ampuni atas aku semua dosa. Illa kecuali khalartu bihi asnani bi ghairi idzni sahibi. Kecuali satu tusuk gigi. Saya pernah gunakan untuk bersihkan gigi saya ambil tusuk gigi itu tanpa izin kepada yang punya. Saya gunakan itu tanpa izin kepada yang punya. Ana mahbus anil jannah disabab ada ilawatiha. Gara-gara itu membuat saya tertahan tidak bisa masuk surga sampai sekarang ini. Saya tidak bisa masuk ke dalam surga gara-gara satu tusuk gigi yang saya ambil tanpa minta izin kepada yang punya. Sampai seperti begitu. Sampai seperti itu. Hatim al-Asr. Ini pun dikuatkan dengan hadis yang mengatakan innallaha ahfadala fi talat. Allah itu menyimpan tiga di dalam tiga. Ahfaridohu fi ta'atih. Allah menyimpan ridhonya ada dalam ketaatannya. Wa ahfasuktahu fi maksiatih. Menyimpan murkanya ada dalam perbuatan maksiat. Wa ahfa awliya'u fi ibadih. Allah menyimpan wali-walinya, kekasihnya ada dalam hamba Allah. Mungkin satu perbuatan itu dianggap kecil, tapi di situ ada murkanya Allah. Maka itu mengakibatkan hal yang sangat besar. Jangan remehkan sekecil apapun perbuatan dosa, perbuatan maksiat, karena kita nggak tahu. Mungkin di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan juga Al-Harith Al-Muhasibi, dikatakan balagana annahu taqayyar anil kaw wa aqbala ala ibadati rabbi azza wa jalla. Seorang yang kerjanya itu dengan menimbang, nakal nimbang seperti itu. Sampai dia itu tobat kepada Allah dan menggunakan waktunya untuk beribadah. Sampai ketika dia meninggal, para mamat ra'ahu ba'du ashabi di mana ada temannya yang melihat dia dalam mimpi temannya tersebut dan bertanya, "Ma fa'alallahu bik ya fulan?" Apa yang diperbuat Allah kepada kamu wahai fulan? Dia mengatakan ahsa alayya khamsata asar dofis min anwa'il hubub allati kuntu aktal. Allah menanyakan kepadaku 15 dofis. Dofis itu jenis macam ukuran timbangan dari berbagai macam biji-bijian yang aku timbang pada waktu itu. Kok bisa seperti apa? Bagaimana? Kesalahan apa? Keteledoran apa itu? Kok sampai seperti begitu? Dia mengatakan apa? Untuk akfaru anta hudilke bin nakes minal rutan. Saya ini gak perhatian dengan timbangan, takaran, gara-gara adanya debu. Jadi dari timbangan, nimbang, ternyata ada debu di situ. Dia gak perhatian, gak dibersihkan terlebih dahulu, sehingga ketika nimbang dipikir pas, tapi kan ada tambahan debu yang sebetulnya bukan milik orang tersebut. Bukan milik daripada orang tersebut. Itu debu saya nggak perhatikan, saya biarkan. Dianggap kecil, dianggap remeh, tapi ternyata kelak di hari kiamat dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak Quran nyatakan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji atom, dzarrah, sekecil biji atom, nampak kelihatan, nggak ada yang terlewat. Kebaikan nampak, kejelekan juga nampak. Hal-hal yang seperti itu mereka perhatikan, mereka takut, mereka khawatir. Jangan sampai mendolimi kepada orang lain. Maka itu dosa dengan sesama hamba Allah ini luar biasa. Maka itu dari khususnya Sadar Rabi Alawi Abadi. Kalau pembahasan hukum fikih, kalau bab tentang muamalah mereka itu keras, syadid. Gak gampang-gampang ngasih rosok, keringanan, enggak. Karena ini hubungannya interaksi dengan manusia. Ya kalau orang nyari itu, ya kalau enggak. Seperti apa? Bagaimana? Beda antara dengan Allah. Kalau ibadah antara dia dengan Allah, maka banyak rosok, pendapat, gol, apapun juga segala macam. Tapi kalau dengan manusia interaksi,
muamalah, apapun juga. Gak ada dispensasi apa segala macam. Betul-betul mereka perhatian. Nah, mudah-mudahan Allah jaga diri kita semua. Nah, mudah-mudahan Allah sucikan hati kita ini. Allah bersihkan hati kita ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga umur kita semua. Ya Allah berikan sehat afiat kepada kita semua. Saat kita meninggal dunia, mudah-mudahan Allah matikan husnul khatimah. Gak punya masalah dengan siapapun juga. Hati kita bersih dari segala macam penyakit, hati iri, dengki, apapun juga dengan manusia. Nah, mudah-mudahan kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dapat bisyarah akan masuk tinggal dalam surga karena hatinya bersih. Kita juga selalu panjatkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Kita minta jangan ada dalam hati kita ini benci dengan orang-orang mukmin, benci dengan orang Islam. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah sucikan hati kita. Gak punya dendam dengan siapapun juga, gak punya cengkel dengan siapapun juga. Mudah-mudahan berkah bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan. Allah pandang kita, Allah perhatikan kita dengan pandangan khusus, dengan perhatian yang khusus. Allah sucikan hati kita semuanya, sehingga insya Allah ketika saat kita nanti berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, itulah yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran takmir yang memberikan kesempatan kegiatan Khatmul Quran malam hari ini. Diumumkan besok malam Khatmul Quran ada di Masjid Baitul Atiq Bancam, dan malam 29 penutupan. Ya, malam 29 tinggal 2 hari lagi Ramadan. Ya, tinggal 2 hari lagi malam Ramadan, 2 atau 3 hari lagi malam Ramadan ini. Kita gunakan penutupan malam ganjil bulan Ramadan untuk kegiatan Khatmul Quran. Insya Allah ada di makam Al-Habib Abdul Qadir bin Abi Segaf. Kita gunakan untuk munajat, tawasul dengan sholihin. Insya Allah semua hajat maghfirah, hajat dunia akhirat dikabulkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa